Oke, kita cek ini ya guys ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya entry berdasarkan internal dan OHLC beris H4. Dia satu letak EDM-nya sama dengan M15 dan sudah diambil dan sudah menembus equilibrium. Sebentar. Kemudian saya eksekusi dengan teknik fund manager H1, tapi saya khawatir karena di H1 itu masih ada entry point OP. Oke. Ini di H4, ini masih internal ya. Jadi di H4 abangnya menggunakan internal structure, kemudian H1 menggunakan eksternal, sudah ngambil inducement ya. Oke, ini bagus ya, dia reject ya, nggak mampu body close ya, dan sudah menembus equilibrium. Oke, data-datanya kita kumpulkan seperti itu, artinya dia siap untuk melanjutkan follow trend. Nah, gitu guys. Kalau saya menganalisa seperti itu, data dikumpulkan, kita analisanya bagaimana. Nah, kalau saya mendeskripsikannya seperti itu. Inducement sudah diambil, artinya sudah dapat high valid. Ya, low validnya sudah ada di sini. Berarti setelah inducement diambil, siap untuk follow trend. Tapi kemudian pertanyaannya, di mana entry kita? Nah, di sini abang ada marking entry point. Oke, ini ketemu OB-nya di sini. Datanya ini bagus guys. Kenapa? Karena menembus inducement ini itu sudah di harga diskon. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami. Nah, kalau itu sudah membantu analisa kita gitu loh. Bahwa sudah menembus equilibrium itu adalah harga yang sudah baik. Tinggal bagaimana kita mengatur resikonya, itu aja. Contoh ya. Sebenarnya guys ya, kalau mau secara ekstrim ya, ini sedikit tips aja ya. Tapi ini cukup ekstrim. Maksudnya agresif ya. Cukup agresif. Kenapa? Karena inducement ini di sweep. Ya, dia tidak body close. Artinya inducement ini di reject. Gitu ya. Nah, inducement ini di reject. Tunggu konfirmasi berikutnya. Ini ya sudah berhasil pullback. Nah, ini pertanda guys. Gitu. Nah, kalau secara agresif gini. Jadi munculnya candle bullish yang kedua ini, itu kita bisa entry. Resikonya sekian. Apakah kita sanggup? Nah, kalau kita tidak sanggup, ya sudah, kita cari refinement gitu. Nah, ini ternyata di candle bearish ini ada pullback ya. Nah, ini di lower time frame ini cari SND atau OB gitu. Sebenarnya sweep inducement itu juga bisa menjadi sebuah setup guys. Ya. Tapi kalau saya lebih prefer ketika posisi setup sweep inducement ini sudah menembus equilibrium gitu loh. Karena market sudah siap melanjutkan follow trend. Nah, itu mungkin yang tidak diceritakan oleh yang lain ya. Nah, itu saya pribadi seperti itu. Jadi memang ada resiko gitu. Karena masih bisa untuk mencari entry point yang lebih baik, masih bisa. Tapi faktanya ya ada ini loh, tren yang impulsif ya, pullbacknya ini sedikit. Ada yang tren equilibrium langsung lanjut impulsif lagi. Ada yang tren ekstrim. Nah, teman-teman pasti ingat ya, kalau saya itu sering ngomong tren ada 3, impulsif, sedang, dan lambat ya gitu. Nah, sebenarnya kalau mau cuan banyak memang di yang lambat ini. Tapi kan market nggak selalu memberikan itu gitu loh. Ya. Jadi kalau bagi kita retail cukup menembus equilibrium, kita siap-siap untuk follow trend. Nah, itu aja pemahaman yang harus kita benar-benar perkuat gitu. Saya harap teman-teman mengerti ya maksudnya ya. Jadi saya sih berusaha di grup intensif ini guys. Tidak hanya setup yang kita pelajari, tapi dasar pemikiran, terus analisa, cara mendeskripsikan itu lebih penting guys menurut saya. Ya. Karena kalau hanya belajar sebuah setup sebenarnya itu mudah gitu. Tapi bagaimana cara kita berpikir tentang analisa, mengumpulkan data,
menganalisanya, kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu yang perlu kita perkuat. Tentunya supaya kita tidak ini terjebak oleh spekulasi gitu loh. Karena kita benar-benar ini menganalisa gitu loh. Menganalisa market ya. Gitu guys. Nah ini Abang di sini boleh ya, nggak apa-apa. Ini sudah siap kok. Pokoknya ambil inducement, market sudah siap. Tapi di mana? Nah, itu kita perlu belajar analisa seperti itu, ya. Coba ini. Oh, ini M15-nya ya. Yang tadi ada info H1 M15 sama. Oke. Oke, ya. Coba lihat 15-nya. Oke. Nah, ini guys. Dari perspektif M15 ya, dari perspektif M15, lihat ini sudah ambil inducement, coba lihat. Ini kalau ini kan pola change of character ya guys ya. Jadi swingnya di break. Nah, gitu. Nah, ini lebih ini apa? Kalau kita menganalisa sebagai konfirmasi gitu. Dia melakukan pullback ya, coba ini sebagai inducement. Nah, langsung hajar buy. Nah, ini boleh. Ini mungkin agak sedikit terlambat ya membuka market. Posisinya sekarang di sini, current market price ya. Nah, tidak masalah. Yang penting teman-teman tahu gitu loh. Nah, coba perhatikan ini. Dari sini, dari perspektif M15, coba lihat. Ini turun sampai sini ya. Dia kan pertama sampai sini, naik, nggak mampu nembus, dia turun lagi lebih rendah sedikit, mengambil ini ya, order block di sini. Nah, di sini siap-siap membuat B. Ya. Ini A. E, B, C. Eksternal. Gitu. Nah, untuk stop loss-nya ini betul. Ya. Memang rasionalnya di sini. Karena ini calon wave B-nya. Gitu guys, ya. Ini calon wave B-nya gitu. Ini sudah betul penempatan SL-nya, sudah rasional gitu. Nah, ini bagus ya, mantap ya Bang Arif Maulana. Nah, terus ini kita sering ya ini loh. Tapi saya khawatir karena di H1 masih ada entry point OB di bawahnya. Nah, ini ya seperti yang kita bahas tadi. Memang guys, ya, kita nggak akan bisa menetapkan atau memprediksi di mana tepatnya harga bereaksi atau berbalik gitu loh. Ya, kita nggak bisa guys. Itu sangat sulit sekali. Setup apapun yang saya pelajari pasti ada kelemahannya. Nah, makanya saya tadi mengatakan yang perlu kita pahami adalah konsep berpikirnya bagaimana gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ketika inducement ini terjadi, artinya apa sih? Artinya sudah ada trading range. Sudah menembus equilibrium. Nah, artinya apa? Harganya sudah baik, ya. Menembus equilibrium itu artinya harga sudah sangat bagus untuk melanjutkan tren. Gitu, mendapatkan harga yang terbaik. Itu, pemikiran seperti itu yang harus kita pahami ya. Dasar analisa cara berpikirnya itu yang saya ingin tularkan ke teman-teman. Jadi tidak harus sampai di sini. Karena tren itu ada yang impulsif, standar, sama lambat. Oke, ini bagus ya analisanya ya. Boleh di analisa seperti ini. Jadi di time frame yang besar H4 pakai internalnya. Jadi Bang Arif ini pakai struktur eksternal, acuannya di H1 ya. Jadi saya lihat seperti itu. Bagus ini ya. Good job Bang.